Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jam 2 malam. Ada halusinasi pendengaran. Nah, halusinasi pendengaran biasanya orang-orang ini akan mendengar suara-suara atau perintah atau seperti bisikan, bahkan ancaman yang sebenarnya itu nggak ada secara logika. Aku tiba-tiba merinding jam 2 malam ini. Sendirian deh, di belakang saya ada apa? Ada penampakan? Nggak ada ya. Tapi saya merinding nih. Nah, ini juga salah satu, merinding ini juga salah satu karunia. Ya, nanti saya jelaskan selanjutnya. Itu halusinasi pangrasa atau getaran. Itu biasanya yang lebih cepat atau yang banyak dialami itu merinding tadi, yang saya alami tadi barusan benar-benar merinding dan ini udah hilang lagi gitu. Masih jam 2 malam. Ya, halusinasi pendengaran, pastinya teman-teman juga pernah mengalami hal seperti itu. Kita kayak seolah-olah mendengar, aku merinding lagi nih. Merinding banget. Ya, baik, saya lanjutkan. Gak apa-apa, emang ada satu gelombang energi yang saya rasa ada di belakang saya. Seperti meniup. Nah, ini juga salah satu halusinasi ya. Halusinasi nanti saya jelaskan selanjutnya. Halusinasi pendengaran ini, mau mengungkap halusinasi pendengaran malah sudah ke yang lain-lain ya. Ya, seperti perintah atau ancaman atau bisikan yang sebenarnya nggak ada secara logika, tetapi kita mungkin hanya kita sendiri yang mendengar suara-suara tersebut. Misalkan ya, taruhlah suara rintihan, astagfirullahaladzim. Ini saya benar-benar ngerasain seperti ada suara. Ya. Langsung terjadi, seberapa detik saya mendengar suara seperti gemuruh, seperti gemuruh. Jadi kayak angin besar gitu, gitu. Dan ya itu, diawali tadi dengan merinding dulu, itu halusinasi pangrasa atau rasa yang biasanya lebih sensitif itu merinding. Pori-pori kita dulu yang pertama disentuh rasa. Oke, yang halusinasi pendengaran pastinya juga hampir sama dengan yang pertama, yaitu penglihatan. Lalu ada juga halusinasi penciuman. Nah, saya sering banyak sekali yang saya alami ketika saya jalan ke satu tempat atau jalan kemana aja, terutama jalan di lokasi yang mungkin wingit, dianggap wingit ya, atau sakral. Itu tiba-tiba saya mencium aroma yang wanginya beda, tapi ketika saya tanya ke teman saya, dia nggak mencium apa-apa. Nah, itu menandakan bahwa di area situ ada satu aktivitas dari makhluk lain yang mengeluarkan gelombang aroma mewangi atau aroma busuk atau aroma apapun yang memang di situ ada aktivitas yang baik atau tidak baik. Nah, biasanya kalau aroma wangi ya tentunya positif ya,
dan aroma busuk biasanya memang kalau dalam perwujudan mungkin kurang baik gitu. Atau bisa jadi namanya busuk itu berarti menandakan bangkai ya. Beda dengan harum mewangi, bisa aroma melati, aroma misik, aroma minyak-minyak yang sakral gitu. Yaitu dari penciuman, halusinasi penciuman yang sebenarnya tidak ada minyak wangi di situ, tidak ada bangkai di situ, tetapi seolah-olah mencium aroma itu. Nah, berarti saat itu indera penciumanmu yang secara batin itu sedang terbuka. Nah, kalau indera penciuman secara nyata kan itu hidung ya. Apakah ada suara ini masuk tadi? Kak, kuak, tapi hilang lagi. Apa cuma saya yang mendengar ya? Itulah indahnya jam 2 malam. Halusinasi, ya. Barusan mau saya bilang, ini halusinasi berikutnya yaitu halusinasi sentuhan. Barusan seperti ada yang menyentuh saya, maka saya bilang iya. Gitu. Dalam hati seperti komunikasi salam. Halusinasi sentuhan. Halusinasi pangrasa. Kita seolah-olah ada yang menyentuh tapi sebenarnya nggak ada. Dan biasanya kalau orang yang mengalami peristiwa itu, kalau yang kaget dan takut dia lari gitu ya, karena ada yang nyentuh tapi nggak ada wujud gitu ya. Kalau yang sudah terbiasa begitu disentuh itu biasanya langsung spontan assalamualaikum gitu. Itu bedanya orang yang sudah siap dan belum siap. Jadi ketika ada sentuhan-sentuhan di luar logika, ya ada punya rasa kaget dan takut, ih apaan ya gitu, atau merinding, atau itu sama karena ya sama seperti saya juga manusia biasa. Ketika ada sentuhan-sentuhan seperti itu pasti kaget dan rasa takut keluar, tetapi bisa dikendalikan, tidak harus lari langkah 1000, tapi justru malah menyapa assalamualaikum gitu. Coba perlakukan seperti itu, nanti kita akan bisa menemui dimensi-dimensi yang sebenarnya sudah ada pada dalam diri kita, dan potensi itu bisa dikembangkan untuk kebaikan atau menjadi pengalaman-pengalaman spiritual dan supranatural. Nah, itu sebagian sifat dari sebuah alam halusinasi. Jadi alam halusinasi itu baik. Apapun yang kamu alami itu adalah anugerah, itu karunia. Tidak semua orang mengalami peristiwa-peristiwa yang kamu anggap itu peristiwa negatif. Itu saja, semoga bermanfaat. Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri. Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut. Wassalamualaikum.